Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di rumah Fisika Pak Zulfi. Kita lanjutkan pembahasan eksklusif kita tentang soal-soal OSP Fisika SMA tahun 2023. Kita sekarang membahas soal nomor 2, soal yang menarik, sensasional. Kita lihat soal nomor 2 OSP 2023. Bungee jumping adalah olahraga ekstrim di mana seseorang melompat dari ketinggian yang tinggi dengan menggunakan tali elastis yang diikatkan ke kaki. Konon katanya, ketika terjun ke bawah, olahragawan tersebut mengalami percepatan yang lebih besar daripada gravitasi. Pada soal ini, tali bungee sepanjang L tersebut memiliki massa M dan olahragawan tersebut memiliki massa M besar. Ya, perhatikan gambarnya. Gambar kiri adalah ketika olahragawannya belum melompat. Gambar kanan adalah ketika tepat semua tali itu sudah lurus, tapi belum teregang talinya. Anggap tidak ada gesekan pada tali dan udara, dan abaikan elastisitas tali pas terjun. Ini pelompatnya. Ini tali semua panjangnya L. Ini ketika pelompat belum melompat, atau dikatakan tepat akan melompat. Dan ini ketika pelompatnya sudah sedemikian rupa sehingga talinya lurus semua, tapi belum teregang. Di panjang tali masih L. Nah, massa tali itu M kecil, massa pelompat itu M besar. Ketika awal-awal pelompat itu mulai melompat, percepatannya kita nyatakan sebagai AI. Dan ketika sudah tepat semua tali lurus, percepatan pelompat itu adalah AF dan kecepatannya adalah VF. Anggap tidak ada gesekan pada tali dan udara dan abaikan elastisitas tali pas terjun. A. Kecepatan maksimum yang dapat dicapai olahragawan adalah ketika tali sudah vertikal namun belum tertarik dan meregang. Gambar kanan, gambar yang ini. Hitung kecepatan VF tersebut. Nyatakan dalam percepatan gravitasi G, panjang tali L, dan perbandingan massa tali olahragawan. Eta sama dengan M kecil per M besar. Nomor B, carilah percepatan olahragawan AI ketika baru mulai terjun, dan percepatan olahragawan AF ketika sudah mencapai kecepatan maksimum VF. Nyatakan jawaban Anda dalam G dan Eta. Petunjuk, ketika proses terjun, kecepatan vertikal pada titik balik tali adalah setengah dari kecepatan segmen tali yang sedang turun. Jika diperlukan, Anda juga boleh mengasumsikan bahwa titik balik berbentuk setengah lingkaran dengan radius yang sangat kecil, yaitu R kecil sekali dibanding L, dan gaya sentrifugal mendominasi dinamika pada titik balik tersebut. Ini soal OSP nomor 2 tahun 2023. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak selip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Sekarang kita lihat pembahasannya. Fisika bungee jumping adalah subjek analisis yang menarik. Melompat dari struktur tinggi seperti jembatan atau derek dan kemudian jatuh secara vertikal ke bawah sampai tali berlambat penurunannya hingga berhenti sebelum menariknya
kembali ke atas. Pelompat kemudian berosilasi ke atas dan ke bawah sampai semua energi kinetik sistemnya hilang. Namun, yang menarik adalah bahwa pelompat mengalami percepatan ke bawah yang melebihi percepatan jatuh bebas akibat gravitasi. Ini terjadi saat tali masih dalam keadaan kendor, yaitu tidak meregang. Ini kondisi awal sebelum pelompat mulai melompat. Tali sini, daerah ini, tali kita terlipat dan dengan lipatannya berbentuk lingkaran dengan jari R yang sangat-sangat kecil sehingga dapat diabaikan terhadap panjang tali. Berarti kita masih dapat mengasumsikan bahwa semua tali panjangnya adalah L. Awalnya di sini L per 2, di sini juga L per 2. Massa semua tali adalah M. Sementara massa pelompatnya adalah M besar. Nah, perhatikan keadaan 1 dan keadaan 2. Skema di atas menunjukkan representasi yang disederhanakan pada posisi awal 1 sebelum dia melompat dan posisi 2 dalam proses jatuh setelah melompat. Perhatikan, ini posisi awal, panjangnya L per 2, ini juga L per 2. Kita anggap massa bagian tali sini adalah M1 dan massa pada bagian tali di sini adalah M2 dengan titik merah ini adalah pusat-pusat massanya. Kemudian posisi kedua, yaitu ketika lompat ini sudah bergerak ke bawah dengan perpindahan sejauh Y, maka karena ini terlipat 2, maka panjang tali yang turun ini sama dengan semua lipatan ini. Sehingga bagian ini adalah separohnya, yaitu Y per 2, bagian ini juga adalah separohnya, yaitu Y per 2. Jadi ketika ini bergerak sejauh Y, maka bagian ini bergerak hanya setengah Y. Begitu juga bagian ini bergerak setengah Y. Artinya, ketika pelompat ini punya kecepatan V, maka titik ini sedang bergerak dengan kecepatan setengah V. Jadi perbandingan perpindahan itu sama dengan perbandingan kecepatan maupun perbandingan percepatan. Kecepatan dan percepatan di sini dan percepatan dengan kecepatan di sini dihubungkan melalui hal yang unik seperti ini, bahwa kalau ini kecepatannya V, maka ini setengahnya. Kalau ini percepatannya A, maka ini juga titik ini setengahnya. Dan berdasarkan perpindahan Y ini, maka jarak pelompat ke titik terbawah adalah L per 2 dikurang Y per 2. Ini Pada tali bagian kanan ini, yang awalnya panjangnya adalah L per 2, bagian atasnya turun sejauh Y, sementara bagian bawahnya hanya turun sejauh setengah Y. Jadi total turunnya tali itu menjadi setengah Y. Artinya tali ini panjangnya sekarang adalah L per 2 dikurang Y per 2 atau setengah L dikurang setengah Y. Sebaliknya, tali yang bagian kiri ini panjangnya sekarang adalah L per 2 ditambah Y per 2 atau setengah L ditambah setengah Y. Dalam model yang kita buat, model seperti ini, pelompat itu ini direpresentasikan sebagai benda titik bermassa M besar. Tali ini diwakili oleh 2 tali panjang masing-masing dengan panjang L per 2 dengan belokan di bagian bawah berjajari R kecil yang bisa kita abaikan. Sisi kiri tali diikat ke sebuah dudukan yang tetap. Ini. Massa tali adalah M. Total massa tali itu adalah M kecil. Percepatan gravitasi adalah G. Konvensi tanda kita adalah arah ke bawah itu kita ambil positif. Dan titik nol potensial gravitasi adalah di posisi awal pelompat. Jadi ini adalah titik potensial gravitasi 0. Titik ke bawah gravitasinya negatif. Asumsi tambahan dalam analisis ini adalah, pertama, pelompat M besar jatuh vertikal ke bawah selama proses jatuh. Dan bagian tali yang jatuh tetap berada tepat di bawahnya. Yang kedua, gesekan pada tali dan hambatan udara dapat diabaikan.
Selanjutnya, jari-jari tikungan R relatif kecil terhadap panjang bagian lurus, jadi panjang tali kira-kira tetap sebesar L, dengan mengabaikan kenyataan bahwa ada tikungan yang berjari-jari R yang kecil. Selama bagian awal jatuh, peregangan ekstra yang terjadi di bagian gantung tali karena menopang lebih banyak beratnya sendiri dapat diabaikan. Ini dapat berarti bahwa perubahan energi potensial elastis dari bagian tali yang menggantung cukup kecil, sehingga dapat diabaikan dalam persamaan kekalahan energi. Posisi pelompat dan tali diatur sebagai fungsi dari Y, yang merupakan posisi pelompat M besar relatif terhadap dukungan tetap, itu yang ini, atau kedudukan awal, yang dipilih sebagai pangkal posisi vertikal. Jadi kedudukan awal ini atau posisi ini kita ambil sebagai pangkal posisi vertikal. Panjang bagian lurus dari tali diberikan sebagai fungsi Y, kecepatan vertikal pelompat diberikan sebagai V, dan percepatan vertikal pelompat diberikan sebagai A. Berdasarkan geometri tali, kecepatan vertikal ujung bawah belokan adalah V/2, dan percepatan vertikal ujung bawah belokan adalah A/2. Karena gesekan dan hambatan udara diabaikan, sistem fisika yang terjadi antara posisi keadaan 1 dan keadaan 2, yaitu keadaan 1 dan keadaan 2 ini, dapat dianalisis menggunakan kekalahan energi untuk sistem. Ini akan memungkinkan kita untuk menentukan kecepatan V pelompat sebagai fungsi dari Y. Karena gesekan dan hambatan udara diabaikan, satu-satunya gaya yang bekerja pada sistem adalah gravitasi. Sekarang kita lihat jawaban nomor A. Kita hitung pertama kali lebih dulu rapat massa tali rho. Tentu rapat massa tali sama dengan M total per L total, atau M1, yaitu yang kiri ini, per L per 2, atau sama dengan M2 per L per 2 pula, atau M1 aksen per L per 2 tambah Y per 2, yaitu yang kondisi kedua, atau M2 aksen per L per 2 dikurang Y per 2, itu kondisi yang sebelah kiri. Berarti M sama dengan rho dikali L, M1 sama dengan M2, itu kondisi awal, yaitu setengah rho dikali L, dan M1 aksen sama dengan setengah rho dikali L tambah Y. M2 aksen sama dengan setengah rho L dikurang Y. Sekarang perhatikan kondisi pertama kita. Keadaan awal sebelum pelompat melompat. Berarti tepat pelompat akan melompat. Bahwa energi kinetik awalnya tentu 0. Dan energi potensial awal hanya diberikan oleh gravitasi yang dimiliki oleh tali. Pelompat potensialnya 0, karena dia berada di posisi potensial 0. Sementara M2 dan M1 memiliki potensial negatif, yaitu min M1 G L per 2, karena pusat masanya di setengah L, kemudian dikurang M2G L per 2. Dan karena M1 sama dengan M2, itu berarti min MGL per 2 dikurang MGL per 2, atau min MGL per 4, atau sama dengan min seperempat MGL. Itulah energi potensial kondisi awal. Nah, kondisi kedua itu setelah pelompat berada pada jarak Y dari posisi awal, maka energi kinetik sistem adalah energi kinetik pelompat dan energi kinetik bagian tali yang kanan ini. Ingat, yang bergerak adalah bagian tali yang kanan, yang bagian tali yang kiri ini tidak bergerak. Jadi, energi kinetik totalnya adalah setengah M besar V kuadrat ditambah setengah M2 aksen V kuadrat. Karena kecepatannya bagian tali sama V.
sama dengan setengah M besar V kuadrat ditambah setengah rho L kurang Y kali V kuadrat. Karena ini adalah tadi M2 aksen kita. Ingat kembali bahwa M2 aksen sama dengan setengah rho dikali L dikurang Y. Sehingga M2 aksen ini sama dengan ini. Setengah rho dikali L dikurang Y. Kemudian ini setengah kali setengah sama dengan seperempat. Sehingga akhirnya akar 2 kita adalah setengah M besar V kuadrat tambah seperempat rho dikali L dikurang Y dikali V kuadrat. Nah, energi potensial hanya dimiliki oleh elemen-elemen tali, yaitu elemen tali yang kiri, yang posisi pusat masanya adalah setengah dikali L per 2 tambah Y per 2. Kemudian, elemen tali yang kanan, yang posisi pusat masanya adalah setengah kali L per 2 dikurang Y per 2. Itu setengah dari panjang tali yang kanan. Sementara ini, posisi pusat massa M1 aksennya setengah dari panjang tali yang kiri. Dengan memasukkan nilai M1 aksen dan M2 aksen berdasarkan yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu ini, M1 aksen sama dengan setengah rho kali L tambah Y, dan M2 aksen adalah setengah rho kali L dikurang Y. Maka, energi potensial EP2 ini menjadi min setengah rho kali L ditambah Y dikali G dikali L ditambah Y per 4. Ini disamakan penyebutnya dikali dengan ini. Hasilnya adalah L tambah Y per 4. Kurang yang ini yaitu min setengah rho L dikurang Y kali G dikali Y yang ini ditambah L dikurang Y per 4, yang ini adalah L dikurang Y per 4, dikurang MGY, sama dengan min setengah rho L ditambah Y kali G, dikali L tambah Y per 4, dikurang setengah rho L dikurang Y kali G, dikali 4Y tambah L dikurang Y dibagi 4. Yang ini tuh sama dengan 4Y ditambah L dikurang Y per 4. Itu dengan penyamaan penyebut. Terakhir dikurang MGY. Itu pasal sini atau sini. Nah, kalau ini kita hitung, hasilnya adalah min 1/8 rho G L ditambah Y kuadrat. Ini L tambah Y, ini juga L tambah Y. Sehingga perkalian 2 ini menjadi L tambah Y kuadrat. Kemudian 2 dikali 4, 8, sementara rho G-nya tetap. Kemudian yang sebelah kiri itu sama juga, ini 2 dengan 4, 8. Jadi min 1/8 rho G L dikurang Y. Ini 4Y dikurang Y menjadi 3Y dan tambah L. Jadi L dikurang Y berasal dari sini. Kemudian 3L tambah Y berasal dari sini. Yang dikurang min MGY. Sekarang mengingat bahwa energi mekanik untuk sistemnya kekal karena tidak ada gaya-gaya yang bersifat menghilangkan energi mekanik, maka kita bisa menerapkan hukum kekalahan energi mekanik untuk sistem bungee jumping ini. Kekalahan energi mekanik itu EM1 sama dengan EM2. M1 adalah EK1 tambah EP1, EM2 adalah EK2 tambah EP2, dengan EK1-nya adalah 0, dan EP1-nya adalah min MGL per 4 atau min seperempat MGL. Sudah kita peroleh sebelumnya. Begitu juga dengan EK2 adalah setengah M besar V kuadrat, ditambah setengah dikali setengah rho L dikurang Y dikali V kuadrat. Dan EP2 sama dengan min 1/8 rho G L tambah Y kuadrat dikurang 1/8 rho G L dikurang Y dikali 3Y tambah L dikurang M besar GY. Ini semua sudah kita dapatkan sebelumnya. Maka samaan energi menjadi 0 dikurang 1/4 MGL
sama dengan setengah M besar V kuadrat tambah seperempat rho dikali L dikurang Y kali V kuadrat dikurang 1/8 rho G dikali L tambah Y kuadrat dikurang 1/8 rho G dikali L dikurang Y dikali 3Y ditambah L dikurang M besar GY. Nah, sekarang suku selain yang mengandung V kuadrat kita pindahkan. Sehingga yang ini tinggal suku yang mengandung V kuadrat, kemudian ini kita pindahkan. Ini kita pindahkan ke kiri, dan hasilnya adalah setengah M besar V kuadrat ditambah seperempat rho dikali L dikurang Y kali V kuadrat yang di sini sama dengan ini menjadi positif 1/8 rho G L ditambah Y kuadrat ini juga jadi positif karena dipindahkan tambah 1/8 rho G L dikurang Y dikali 3Y tambah L dikurang 1/4 MG L besar ditambah M besar GY karena ini menjadi positif. Persamaan yang ini kita kali 8 hasilnya adalah 4M besar V kuadrat karena 8 bagi 2 adalah 4. Kemudian ini menjadi 2 rho L dikurang Y kali V kuadrat karena 8 dibagi 4 adalah 2. Kemudian ini 1/8-nya hilang sama dengan rho G L tambah Y kuadrat ditambah ini juga hilang 1/8-nya rho G L dikurang Y kali 3Y tambah L ini menjadi min 2 MGL besar ini menjadi 8 M besar GY. Sekarang kita selesaikan yang ini. Kita buka kurung menjadi rho GL kuadrat ditambah 2 rho GLY ditambah rho GY kuadrat. Ini juga kita selesaikan. Ini kali ini menjadi rho GL 3 rho GLY. Ini dikali ini rho GL kuadrat. Yang ini dikali ini min 3 rho GY kuadrat. Yang terakhir rho G min Y kali L. Y min rho GY L. Rho ini kurang 2 MGL, ini 8 M besar GY. Hasilnya yang ini tetap. Yang ini rho GL kuadrat ditambah rho GL kuadrat hasilnya adalah 2 rho GL kuadrat. Kemudian 2 rho GLY ditambah 3 rho GLY dikurang rho GLY. Jadi 5 dikurang 1 jadi 4 rho GLY. Kemudian ini rho GY kuadrat dikurang 3 rho G kuadrat. Hasilnya min 2 rho G kuadrat. Kemudian tinggal min 2 MGL ditambah 8 M besar GY. Kemudian dengan mengganti rho dengan M per L, maka hasilnya 4M ditambah 2M per L kali L kurang 2M per L kali Y kali V kuadrat. Jadi ini kuadrat ini dikumpulkan semua karena ini sama menjadi 4M tambah 2 rho L dikurang 2 rho Y V kuadrat. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian ini 2M per L GL kuadrat tambah 4M per L GLY kurang 2M per L GY kuadrat kurang 2 MGL ditambah 8M besar GY. Hasilnya ini L dibagi L tinggal 2M. Kemudian ini tetap per L V kuadrat. Ini tinggal 1L-nya. Ini hilang L-nya. Ini L-nya di bawah tinggal kurang 2 MGL tambah 8M besar GY. Jadi ini tetap. Ini menjadi 4 MGY karena ini dari sini kita ambil dulu. Kita dahulukan depan 4 MGY. Kemudian ini 2 MGY kuadrat per L dan ini saling menghilangkan 2 MGL dikurang 2 MGL saling menghilangkan jadi tersisa 8 M besar GY. Ini berarti 4M besar tambah 2M dikurang 2MY per L dikali V kuadrat. Ya ini GY ini bisa keluar
GY dikali 4M dikurang 2MY per L ditambah 8M besar. Ini persamaan terakhir yang akan kita olah berikutnya. Yaitu ini, 4M besar tambah 2M dikurang 2MY per L V kuadrat sama dengan GY kali 8M besar tambah 4M dikurang 2MGY per L. Sama-sama kita bagi 2. Ini menjadi 2M, ini menjadi M, ini menjadi MY per L. Ini GY ini 8 menjadi 4, ini 4 jadi 2, ini 2 menjadi 1. Kemudian samakan penyebutnya. Ini 2M besar L tambah ML dikurang MY per L kali V kuadrat. Ini begitu juga 4M besar L ditambah 2ML dikurang MY per L. Hasilnya 2M besar L tambah ML dikurang MY dikali V kuadrat sama dengan GY dikali 4M besar L tambah 2ML dikurang MY. Nah, demikian kita dapatkan V kuadrat kita ini sama dengan GY 4M besar L tambah 2ML dikurang MY per 2M besar L tambah ML dikurang MY. Atau V kita adalah akar GY kali 4M besar L tambah 2ML dikurang MY per 2M besar L tambah ML dikurang MY. Nah, ini dia fungsi kecepatan kita yang menggambarkan bagaimana kecepatan dari pelompat kita bergantung kepada Y. Jadi, kita bisa dapatkan kecepatan maksimum itu terjadi ketika tali tepat sudah lurus. Itu ketika Y-nya maksimum, itu L per 2. Jadi, ini tali yang bagian kiri, panjangnya setengah L. Kemudian ditambah dengan Y yang juga ketika mencapai maksimum, panjang Y-nya adalah setengah L. Itu ketika tali lurus, tidak ada lagi yang terlipat. Tapi kondisi yang dimaksudkan di sini adalah kondisi ketika tali sudah lurus tapi belum teregang. Itulah kecepatannya maksimum. Tali sudah lurus, Y-nya mencapai L per 2 dan talinya tidak teregang. Nah, dengan demikian Vmax-nya adalah ini. Itu akar GL per 2 dikali 4M besar L tambah 2ML dikurang setengah ML. Ini yang Y-nya setengah L dibagi 2M besar L tambah ML dikurang setengah ML. Hasilnya Vmax-nya adalah akar GL per 2 dikali 4M besar L tambah 3 per 2ML per 2M besar L tambah setengah ML. Kita samakan penyebutnya, hasilnya adalah seperti ini. Vmax sama dengan GL per 2 kali 8M besar L tambah 3M kecil L per 4M besar L tambah ML. Inilah kecepatan maksimum ketika talinya sudah lurus semua, tapi belum teregang. Sekarang, dengan menggunakan perbandingan antara M kecil dan M besar yang diungkapkan sebagai eta, Vmax menjadi akar GL per 2 kali 8M besar L tambah 3 eta M besar L. Karena M kecil ini sama dengan eta M besar. Dibagi 4M besar L ditambah eta ML. Dan ML ini karena sudah sama semua bisa dikeluarkan dan saling menghilangkan atas dengan bawahnya. Hasilnya kita perolehkan Vmax kita adalah akar GL per 2 dikali 8 tambah 3 eta per 4 tambah eta. Inilah persamaan kecepatan V maksimum yang ditanyakan oleh soal. Sekarang kita membahas pertanyaan untuk soal nomor B. Langkah mencari percepatan pelompat banji pada soal ini kita lakukan dengan menerapkan prinsip impuls dan momentum pada sistem.
Kita akan mengosilasi bagian dari sistem menggunakan analisis volume kontrol yang hanya meninjau bagian dari sistem, yaitu terdiri dari massa M dan bagian tali yang ingin kita analisis saja. Karena yang akan mengalami perubahan momentum selama sistem itu bergerak ketika pelompatnya turun, itu hanyalah bagian sebelah kanan dan ini saja. Karena itu kita fokus pada daerah kanan dari sistem kita. Ini yang kita ungkap dalam bentuk volume control. Volume control ini dipilih dengan tujuan agar lebih mudah menentukan percepatan pelompat saat dia jatuh. Jadi, besar massa volume control MVK, kita nyatakan sebagai MVK adalah MVK sama dengan massa pelompatnya tambah massa elemen tali yang bagian kanan, yaitu Rho dikali L per 2 dikurang Y per 2. Dalam volume kontrol yang dipilih ini, tali banji dapat dibayangkan sebagai mengalir melintasi batas sistem yang diwakili oleh garis putus-putus. Ini batas sistemnya adalah garis putus-putus. Di bagian terendah tikungan, jadi tali itu mengalir keluar dari batas sistem. Di mana tegangan tali banji adalah horizontal. Jadi asumsikan tali selama dia turun, nah bagian elemennya mengalir keluar dari volume kontrol. Pada saat ini tegangan di sini adalah horizontal. Jadi kita bisa bayangkan tali ini mengalir keluar dari volume kontrol selama proses penurunan lompat dan tali ini. Komponen gaya vertikal pada lokasi ini diasumsikan sangat kecil. Jadi di lokasi ini kita asumsikan gaya dalam arah vertikal itu sangat kecil. Yang merupakan asumsi yang baik untuk tali dan struktur seperti tali. Karena hanya gaya vertikal yang bekerja pada sistem ini, yang tertutup oleh volume kontrol, yang akan mempengaruhi percepatan A, maka tegangan tali horizontal T tidak perlu dicari. Gaya vertikal yang bekerja pada sistem yang dilingkupi oleh volume kontrol adalah gaya gravitasi atau gaya berat yang dapat dengan mudah diperhitungkan. Perhatikan gambar di bawah ini yang menunjukkan dua tahap gerak sistem. Itu tahap 1, itu yang ini, dan tahap 2 yang menunjukkan keadaan sistem pada waktu T tambah dt. Dengan dt adalah selang waktu yang sangat kecil. Ini waktu T, ini adalah waktu T dt. Di sini V-nya berubah menjadi V tambah dV. Sebelumnya V-nya adalah ini, dan di sini V-nya adalah V tambah dV. Nah, elemen yang ini adalah elemen yang keluar dari volume kontrol yang besarnya dmp. Nah, titik ini kecepatannya ke bawah sebesar V tambah dV per 2. Bagi ciri R ini kita abaikan. Antara keadaan tahap 1 dan tahap 2 terjadi perubahan momentum linear dalam arah Y untuk semua partikel dalam sistem. Jadi ini dengan ini, tahap ini dengan ini terjadi perubahan momentum dalam arah Y. Karena terjadi perubahan kecepatan. Semua partikel dalam volume kontrol ini itu masanya adalah MVK. Mana MVK itu telah kita nyatakan sebelumnya adalah M dari pelompat ditambah massa bagian tali yang turun, yaitu Rho kali L per 2 dikurang Y per 2. Perubahan momentum ini disebabkan oleh resultan gaya luar dalam arah Y, yaitu gaya berat dari volume kontrol atau MVK dikali G yang bekerja pada semua partikel dalam sistem di dalam volume kontrol. Pada keadaan 1, momentum sistem adalah P1 sama dengan MVK dikali V. Pada keadaan 2, setelah selang waktu dt, massa volume kontrol berkurang sebesar dmVK. Selisih pengurangan massa volume kontrol ini bergerak dengan laju pengurangan sebesar V tambah dV. Dan bersama dengan itu, massa volume yang mengalir keluar dari volume kontrol bertambah sebesar dmp dengan laju sebesar V tambah dV per 2. Maka, momentum sistem setelah selang waktu dt adalah P2 sama dengan MVK dikurang dmVK dikali V tambah dV tambah dmp
dikali V tambah dV per 2. Resultan impuls dari luar akan mengubah momentum sistem dari P1 menjadi P2. Resultan impuls ini berasal dari gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi, resultan impulsnya adalah sigma Fy dt sama dengan delta P, sama dengan P2 dikurang P1. P1 pindahkan ke kiri, jadinya P1 ditambah sigma Fy dt sama dengan P2. Kita ingat kembali bahwa P1 kita adalah MVKV dan P2 kita MVK dikurang DMVK dikali V tambah dV tambah DMP dikali V tambah dV per 2. Nah, demikian ini MVKV tambah sigma Fy dt sama dengan MVK dikurang DMVK dikali V tambah dV tambah DMP dikali V tambah dV per 2. Nah, mengingat bahwa sigma Fy kita adalah MVK kali G, satu-satunya gaya yang bekerja yang mengubah momentum sistem kita dan arahnya ke bawah positif, maka ini jadi sigma Fy-nya positif MVK kali G. Maka persamaan ini menjadi MVK dikali V tambah MVK G dt sama dengan ini semua. Itu MVK dikurang DMVK dikali V tambah dV tambah DMP dikali V tambah dV per 2. Nah, ini kalau dibuka kurungnya hasilnya seperti ini. Itu MVK dikali V tambah dV dikurang DMVK kali V tambah dV tambah setengah DMPV tambah setengah DMP dV. Jadi hasilnya MVK kali V tambah MVK G dt sama dengan MVK V tambah MVK dV dikurang DMVK V dikurang DMVK dV tambah setengah DMP kali V tambah setengah DMP kali dV. Atau MVK G dt itu sama dengan, karena ini bisa kita coret nih sama, berarti tinggal MVK G dt sama dengan MVK dV dikurang DMVK kali V dikurang DMVK dV tambah setengah DMPV tambah setengah DMP dV. Nah, untuk selang waktu yang sangat kecil, itu dt menuju 0, maka suku orde 2 seperti DMVK dV dan DMP dV itu bisa kita abaikan karena nilainya jadi akan makin kecil. Sehingga yang tinggal adalah MVK G dt sama dengan MVK dV dikurang DMVK V ditambah setengah DMP kali V. Kemudian, karena massa kekal, maka jumlah massa yang hilang dalam volume kontrol yaitu DMVK sama dengan jumlah massa yang mengalir keluar dari volume kontrol yaitu DMP. Jadi DMP sama dengan DMVK. Maka persamanya menjadi DMVK G dt sama dengan MVK dV dikurang DMVK V ditambah setengah DMVK V. Nah, suku yang ini sama dengan ini, sehingga kalau dijumlahkan menjadi min setengah DMVK kali V. Jadi persamaan akhirnya MVK G dt sama dengan MVK dV dikurang setengah DMVK V. Itu ini. MVK G dt sama dengan MVK dV dikurang setengah DMVK V. Sekarang kedua ruas sama-sama kita bagi dengan dt. Hasilnya di sini tinggal MVKG, di sini menjadi MVK dV dt. Ini min V per 2 DMVK dt. Nah, kalau ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka yang ini tersisa menjadi MVK dV sama dengan MVKG ditambah V per 2 DMVK dt. Sekarang kedua ruas kita bagi dengan MVK, sehingga yang sebelah kiri menjadi dV dt, yang ini yang sebelah kanan ini adalah ini hilang menjadi G, kemudian ini menjadi V per 2 MVK DMVK dt. Karena dV dt adalah A, maka kita dapatkan A-nya adalah G tambah V
per 2 MVK DMVK DT. Ini kita nyatakan sebagai persamaan bintang 2. Nah, berdasarkan persamaan bintang 1, bahwa MVK sama dengan M ditambah rho dikali L per 2 dikurang Y per 2, seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Maka persamaan ini kalau kita sama menyebutnya menjadi MVK sama dengan 2M besar tambah rho L dikurang rho Y per 2. Sehingga turunan yang tidak waktu, karena suku yang ini, yang 2 ini konstan, yang berubah tidak waktu hanyalah Y, maka turunan ini tidak waktu hasilnya adalah DMVK dt sama dengan min rho per 2 dy dt. Nah, dy dt sama dengan V. Jadi DMVK dt sama dengan min rho per 2 kali V. Maka persamaan dua bintang ini menjadi A sama dengan G tambah V per 2 MVK min rho per 2 kali V. Hasilnya A sama dengan G dikurang rho V kuadrat per 4 MVK. Atau dengan memasukkan MVK kita kembali sama dengan ini, maka 1 MVK sama dengan ini. Sehingga A kita sama dengan G dikurang rho V kuadrat per 4 dikali 2 per 2M besar ditambah rho L dikurang rho E. Atau 2 ini coret dengan 4, tinggal ini 2. A sama dengan G dikurang rho V kuadrat per 2 dikali 1 per 2M besar tambah rho L dikurang rho Y. 2 ini masukkan ke dalam. Hasilnya A sama dengan G dikurang rho V kuadrat per 4M besar ditambah 2 rho L dikurang 2 rho Y. Selanjutnya dengan mengganti rho dengan M per L, hasilnya A sama dengan G dikurang M per L kali V kuadrat per 4M ditambah 2 M per L kali L dikurang 2 M per L kali Y. Hasilnya A sama dengan G dikurang MV kuadrat per 4 ml ditambah 2 ml dikurang 2 my setelah kita samakan penyebutnya. Sehingga kita dapatkan persamaan akhirnya A sama dengan G dikurang setengah kali M per 2M besar L tambah ml dikurang my kali V kuadrat. Ini persamaan bintang 3. Dengan mengingat kembali persamaan kecepatan V pada jawaban nomor A, yaitu V sama dengan akar GY dikali 4M besar L tambah 2ML dikurang MY per 2M besar L tambah ML dikurang MY, maka V kuadratnya adalah ini, yaitu GY kali 4M besar L tambah 2ML dikurang MY per 2M besar L tambah ML dikurang MY. Maka persamaan percepatan kita, yaitu persamaan bintang 3 yang ini, yang kita dapatkan tadi, itu menjadi V-nya kita ganti, V kuadratnya kita ganti dengan yang ini. Persamaan A kita menjadi A sama dengan G dikurang setengah dikali M per 2M besar L tambah ML dikurang MY dikali GY dikali lagi 4M besar L tambah 2ML dikurang MY per 2M besar L tambah ML dikurang MY. Hasilnya suku yang ini sama dengan ini. Sehingga hasilnya A sama dengan G dikurang setengah MGY dikali 4M besar L tambah 2ML dikurang MY per 2M besar L tambah ML dikurang MY kuadrat. G ini bisa kita keluarkan sehingga menjadi A sama dengan G dikali 1 dikurang MY kali 4M besar L tambah 2ML dikurang MY dibagi 2 dikali 2M besar L tambah ML dikurang MY kuadrat. Jadi kita dapatkan bahwa A kita bergantung kepada Y. Atau kita katakan A merupakan fungsi dari Y atau fungsi dari posisi jatuh. Sehingga bisa kita lihat di posisi Y sama dengan 0, itu ketika A-nya sama dengan AI, sesuai yang ditanyakan oleh soal, berarti AI adalah AI sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, Y sama dengan 0, berarti suku ini semuanya
0. Sehingga A sama dengan G. Inilah percepatan di posisi awal ketika pelompat tepat sudah melompat, tapi masih di posisi Y sama dengan 0. Kemudian di posisi Y sama dengan min L per 2, yang kita sebut sebagai AF, maka AF-nya itu adalah A pada posisi Y sama dengan min L per 2, itu berarti G dikali ini Y-nya min L per 2, maka ini menjadi ml per 4. Ya, ini Y-nya ini sama dengan min L per 2, maka I minus menjadi positif, dan ini menjadi ml per 4. Ini adalah 4M besar L tambah 2ml tambah ml per 2, karena kembali ini adalah min L per 2 per 2M besar L tambah ml tambah ml per 2 kuadrat. Kembali seperti ini, Y sama dengan min L per 2. Atau AF sama dengan G dikali 1 ditambah ml kali 8M besar L tambah 4ml tambah ml per 2 per 4 dikali 4M besar L tambah 2ml tambah ml kuadrat per 4. Nah, kalau ini dijumlahkan, ini menjadi 5ml dan ini menjadi 3ml, sehingga hasilnya AF sama dengan G dikali 1 tambah ml kali 8M besar L tambah 5M kecil L per 2 dikali 4M besar L tambah 3ml kuadrat. Sekarang dengan menggunakan nilai perbandingan antara massa tali dengan massa pelompatnya yang kita ungkapkan dalam besaran eta, itu eta sama dengan M per M besar, maka percepatan akhir atau percepatan maksimum ketika tali sudah lurus adalah AF sama dengan G dikali 1 tambah eta ml, karena M kecil ini berarti eta kali M, maka hasilnya adalah yang kecil ini eta M besar L dikali 8 M besar L tambah 5 eta M besar L per 2 kali 4 M besar L tambah 3 eta ml kuadrat. Nah, yang M besar L dengan M besar L ini bisa kita keluarkan dari kurung, sehingga hasilnya adalah M besar L kali 8 tambah 5 eta, dan yang bawah juga M besar L kali 1 tambah 3 eta kurung kuadrat keduanya. Hasilnya M besar kuadrat L kuadrat, ini juga M besar kuadrat L kuadrat, karena berserakan kuadrat ini sehingga saling menghilangkan, tinggal dapatlah AF sama dengan G kali 1 tambah eta kali 8 tambah 5 eta per 2 kali 1 tambah 3 eta kuadrat. Atau kalau kita selesaikan, ini menjadi AF sama dengan G kali 1 tambah 8 eta tambah 5 eta kuadrat per 2 kali 1 tambah 6 eta tambah 9 eta kuadrat. Atau agar lebih cantik bentuknya, AF sama dengan G kali 1 tambah 5 eta kuadrat tambah 8 eta per 18 eta kuadrat tambah 12 eta tambah 2. Dan karena eta itu adalah besaran yang positif, maka AF kita lebih besar dibanding G, sehingga didapatkan AF kita besar dari G. Meskipun analisis ini disederhanakan, hasil bahwa A lebih besar daripada G itu masuk akal, karena perubahan kecepatan dari tali yang dari V ke V per 2 saat bergerak di tikungan, bahwa kenyataannya tali di bagian atas tikungan kecepatannya V, sementara di bagian bawah tikungan kecepatannya V per 2, berarti harus ada mekanisme perlambatan. Jadi karena harus ada mekanisme perlambatan pada tali yang bagian bawah ini, maka itu berarti tali yang di bagian bawah ini akan mengalami tarikan ke atas oleh elemen-elemen tali bagian atasnya. Seperti ini. Dan itu berarti tali yang bagian atas yang berada di kaki
pelompat akan menarik pelompat arah ke bawah. Nah, hal ini memberi konsekuensi bahwa pelompat tidak hanya mengalami gaya gravitasi mg, tapi juga gaya tegangan tali yang arahnya ke bawah. Sehingga percepatan pelompat berdasarkan hukum Newton adalah T ditambah M besar G per M besar yang lebih besar dibanding percepatan gravitasi G. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita peroleh untuk persamaan nomor B. Demikian pembahasan OSP 2023 soal nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.